Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rin Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Guntur Sassono menilai tantangan utama pembangunan pangan di Papua adalah memastikan kebijakan nasional sesuai dengan kebiasaan pangan lokal masyarakat, di mana sagu sebagai makanan pokok di Papua tidak dapat semerta-merta digantikan dengan beras. Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional di Papua, tidak hanya diukur dari seberapa banyak lahan yang dibuka atau hasil panen yang meningkat. Namun, keberhasilan program pangan di tanah Papua ditentukan oleh kemampuan pemerintah. Dalam memahami karakter sosial dan budaya masyarakat setempat, hal inilah yang menjadi perhatian Komisi 4 DPR RI saat melakukan kunjungan kerja reses di Papua. Anggota Komisi 4 DPR RI Guntur Sassono menilai, tantangan utama pembangunan pangan di Papua adalah memastikan kebijakan nasional sesuai dengan kebiasaan pangan lokal masyarakat, di mana sagu sebagai makanan pokok di Papua tidak dapat semerta-merta diganti dengan beras. Ini ada program-program kultural yang memang harus diselesaikan. Yang ini tidak bisa kita bersabar, kita harus cepat. Makanya saya berani coba nanti akan saya ketuk. Selain itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan berharap ke depannya dalam upaya menggenjot budaya pangan lokal, dirinya berharap sektor pertanian di Papua dapat menghasilkan hasil tani yang berasal dari benih dan bibit lokal di Papua. Tentu ke depan kita ingin ada balai besar yang berpikir bagaimana bisa melahirkan benih-benih lokal, sehingga lebih dekat dengan kultur masyarakatnya. Kemudian kita perlu pelatihan bagaimana mereka mengolah sawah sebagaimana kota besar kita di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, diikuti dengan teknologi yang mudah-mudahan ke depan bahwa Papua juga bisa menghasilkan beras, karena sampai hari ini juga hampir 80% berasal dari luar. Dari Papua, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekjen DPR RI yaitu Indra Iskandar menyatakan Parlemen Remaja 2025 bertujuan menarik minat politik generasi muda melalui pengalaman langsung. Diharapkan masa depan politik Indonesia berada di tangan generasi muda yang penuh energi positif. Program Parlemen Remaja DPR RI kembali digelar dengan antusiasme yang tinggi. Lebih dari 8.500 orang pelajar yang mendaftar, hanya 140 peserta yang terpilih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekjen DPR RI menilai pelaksanaan Parlemen Remaja 2025 dapat menjadi pembelajaran jangka panjang dalam menyiapkan generasi muda memahami proses demokrasi melalui simulasi langsung. Pelaksanaan Parlemen Remaja tahun ini menjadi salah satu yang terbaik, mulai dari minat partisipasi hingga kualitas peserta. Ia menyampaikan para peserta yang percaya diri, kritis, dan bercita-cita besar menunjukkan bahwa masa depan politik Indonesia berada di tangan generasi muda yang penuh energi positif. Ya, tentu tadi kita sudah sampaikan juga bahwa politik itu menjadi bagian dari kehidupan yang sehari-hari yang mengambil keputusan-keputusan bagi kepentingan orang banyak. Dan hari ini mereka akan belajar pengambilan keputusan itu di dalam segmen energi terbarukan ya. Jadi saya kira pelajaran ini akan sangat penting buat mereka untuk ke depannya gitu. Sekjen DPR RI Indra Iskandar berharap kegiatan Parlemen Remaja DPR RI dapat terus menjadi ruang pembelajaran yang memperkuat literasi politik di kalangan pelajar. Pengenalan proses politik sejak dini tidak hanya tentang memahami dunia keparlemenan, tetapi juga untuk membangun kesadaran terkait proses putusan publik yang akan berdampak bagi kehidupan masyarakat. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi terkait 30% keterwakilan perempuan di posisi pimpinan AKD DPR RI. Dan informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Undang-undang ASN masuk ke prolegnas prioritas, benar Pak? Kita waktu itu pada akhirnya mempertanyakan, loh kenapa kok tiba-tiba undang-undang ASN ini masuk lagi? Kalau ditanya per hari ini, memang revisi undang-undang ASN itu harus dilakukan, tapi bukan karena tadi usulan dari teman-teman Komisi 2 yang kemarin dimasukkan itu, tapi karena ada putusan Mahkamah Konstitusi minggu lalu. Masih jauh lebih penting menyelesaikan urusan tenaga honorer dibandingkan dengan dua isu itu menurut saya. Tidak setuju. Tapi begitu masuk keputusan dari MK, memang harus ada KASN. Bapak merasa kayak, oh ini kayaknya momen yang tepat. Kalaupun nanti masuk 2027, itu artinya sama dengan kita memenuhi perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan revisi karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas ada orang yang menjudicial review tentang KASN itu. Nah, dugaan saya peraturan pemerintah ini nanti kan ujungnya yang 2 yang 3 ini. Masih terombang-ambingnya gara-gara itu. Soal kesejahteraan sama masa depan mereka, pensiun. Ini apa konsekuensinya? Anggaran. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan adanya anggota parlemen perempuan secara proporsional di setiap alat kelengkapan Dewan DPR RI disambut baik oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Lebih lanjut, DPR RI siap mengkaji dan menindaklanjuti putusan tersebut. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi nomor 169/PUU/22/2024 yang mewajibkan adanya anggota parlemen perempuan secara proporsional di setiap alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI. Putusan ini juga mengharuskan 30% keterwakilan perempuan di posisi pimpinan AKD DPR RI. Puan menyatakan DPR RI siap mengkaji dan menindaklanjuti putusan tersebut. Ia juga mendukung jika presentasi keterwakilan perempuan di parlemen ditingkatkan di atas 30%. Putusan tersebut sejalan dengan semangat kesetaraan gender yang terus disuarakan para anggota parlemen perempuan selama ini. Ya, harapannya bisa terkait dengan keputusan MK, ya kami berharap kalau bisa lebih dari 30%, bahkan mau lebih dari 30% ada perempuan bisa menjadi pimpinan di AKD. Jadi kita akan kaji dan kita hormati keputusan tersebut dan kita akan perhatikan hal tersebut. Nanti itu hal tersebut kan kita akan bahas di komisi terkait. Meski hingga saat ini keterwakilan perempuan di DPR RI secara umum belum mencapai 30%, namun presentasi anggota parlemen perempuan terus mengalami peningkatan dalam 3 periode terakhir. Keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024 hingga 2029 mencapai 21,9% atau 127 dari total 580 anggota. Ken dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Satgas DPR RI meminta agar seluruh proses PHK di PT Multistrada Arah Sarana Tbk Cikarang ditunda sementara hingga pembahasan lebih lanjut antara manajemen dan juga perwakilan pekerja selesai dilakukan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, DPR RI akan mengawal proses pemutusan hubungan kerja di PT Multistrada Arah Sarana Tbk agar tidak merugikan para pekerja. Sufmi Dasko menekankan, setiap langkah PHK harus dilandasi musyawarah dan kesepakatan bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan Sufmi Dasko usai memimpin inspeksi mendadak Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI ke pabrik ban PT Multistrada Arah Sarana Tbk Michelin di Cikarang, Jawa Barat. Sidak dilakukan menyusul informasi adanya dugaan pemutusan hubungan kerja massal terhadap sejumlah pekerja perusahaan tersebut.
Dari hasil pertemuan antara Satgas DPR RI dan pihak manajemen, disepakati dua hal utama, yaitu proses PHK harus mengacu pada perjanjian kerja bersama atau PKB yang telah disahkan, atau apabila PHK tidak dapat dihindari, seluruh prosedurnya wajib mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenagakerjaan yang berlaku, itu aja. Dan pihak dari PT Strada berjanji akan menyampaikan ke owner perusahaan, dan kami minta bahwa sejak saat ini proses-proses PHK tidak dilanjutkan dulu. Demikian. Pihak PT Multistrada berkomitmen melaporkan hasil pertemuan kepada pemilik perusahaan. Sementara itu, Satgas DPR RI meminta agar seluruh proses PHK ditunda sementara hingga pembahasan lebih lanjut antara manajemen dan perwakilan pekerja selesai dilakukan. Zikri dan Yasser Todenus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendorong pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarga TNI, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Safikarno menegaskan, pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit dan keluarga TNI, termasuk penyediaan tempat tinggal yang layak, pendidikan anak, serta ruang untuk pengembangan inspirasi dan inovasi. Dev menyebut hal tersebut menjadi prioritas agar para prajurit dapat menunjang tugas pengabdiannya di wilayah teritorial masing-masing. Komisi 1 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Komando Resor Militer 051 Wijayakarta, Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi kesejahteraan prajurit serta pengelolaan teritorial di lingkungan Korem. Dalam kesempatan ini, Komisi 1 DPR RI mendengarkan paparan tentang berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi Korem 051 Wijayakarta, termasuk aspek sumber daya, program unggulan, serta fungsi Korem sebagai pengayom masyarakat di wilayahnya. Dev menilai, anggaran yang telah dialokasikan selama ini telah digunakan secara efektif, namun menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan prestasi satuan di daerah. Menurutnya, hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi masukan strategis bagi Komisi 1 DPR RI dalam menyusun program legislasi dan kebijakan anggaran ke depan. Prajurit itu kan berasal dari mana-mana. Nah, ketika mereka ditempatkan di sini, jangan sampai mereka tidak memiliki tempat hidup yang layak. Apalagi mereka juga membawa keluarga mereka. Jadi baik kesejahteraan mereka, tempat tinggal mereka, pendidikan kepada anak keluarga mereka, itu benar-benar diperhatikan dan disiapkan oleh negara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan sistem penyelenggaraan haji nasional, termasuk upaya memangkas masa tunggu yang semakin panjang dan juga meningkatkan kualitas layanan bagi para jemaah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota Dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran. Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Ya, pemirsa, melalui fungsi pengawasan dan juga legislasi, di sini DPR RI berupaya memastikan kebijakan pemerintah berjalan lebih efisien, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh calon jemaah di tanah air. Tentunya dengan sinergi antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan terkait. Diharapkan ibadah haji ke depan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga memberikan pengalaman yang aman, nyaman, dan penuh keberkahan bagi umat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Berikut ini. Pelayanan jemaah yang tidak optimal telah menjadi isu menahun dalam penyelenggaraan haji. Berbagai persoalan kerap terjadi dalam prosesnya, seolah tak bisa diantisipasi. DPR melihat hal ini perlu perhatian serius, karenanya Undang-Undang Haji dan Umroh dikebut agar jemaah bisa khusyuk beribadah di Tanah Suci. Komisi 8 DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan RUU ini bersama pemerintah, publik, dan pihak terkait lainnya. Bahkan, pembahasan terkait biaya haji dilakukan di masa reses. Satu tujuannya, agar calon jemaah bisa menikmati proses berhaji yang aman dan nyaman. Selain membentuk Kementerian Khusus Haji dan Umroh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh mengatur koridor pengelolaan haji dengan jelas dan komprehensif. Undang-undang ini mengamanatkan pembagian kuota haji yang transparan, proporsional, dan berkeadilan, agar tak ada lagi penyalahgunaan wewenang dan misalokasi kuota. Amanat undang-undang ini kemudian diterjemahkan menjadi penyamarataan dan pemangkasan masa tunggu haji menjadi 26 tahun. Hal ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurai antrian haji yang telah mencapai 5,4 juta orang. Tetapi yang harus dilakukan oleh Kementerian Haji ini adalah sistem transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan secara terang benderang agar tidak ada lagi dusta di antara kita. Betul kan? Tidak ada lagi sakwa sangka. Agar keterbukaan itulah yang harus dilakukan secara digitalisasi. Kita kan tidak pernah tahu sistem yang dilakukan hari ini yang akan dibuka oleh Kementerian Haji ini apakah tetap akan menggunakan Siskohat atau Siskopatuh yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Karena baru akan di-launching oleh Kementerian Haji dan Umroh. Apakah Haji Pintar yang dulu dilakukan oleh Kementerian Agama akan di-launching lagi oleh Kementerian Haji dan Umroh? Pasca biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ditetapkan, Kementerian Haji dan Umroh harus bergerak cepat. Sosialisasi sistem pelunasan biaya haji hingga simulasi dan pembekalan bagi calon jemaah atau manasik harus segera dimulai. Para calon jemaah harus dipersiapkan dengan matang, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, Kementerian Haji juga harus memastikan kesiapan seluruh layanan, mulai dari kesiapan transportasi, pemondokan hingga konsumsi bagi lebih dari 221.000 calon jemaah. Koordinasi dengan otoritas Arab Saudi harus efektif agar keamanan dan kenyamanan jemaah tak jadi taruhan. Disinilah peran apa yang disebut dengan manasik. Maka kita minta Kementerian Haji dan Umroh untuk membuat pola manasik itu betul-betul efektif. Bukan hanya dijejali dengan doa-doa saja, tetapi bagaimana filosofis haji, bagaimana rukun, wajib, sunnah haji. Setelah itu baru hal teknis. Bagaimana cara naik pesawat, bagaimana cara buka hotel. Jadi jangan sampai ada orang tiba-tiba ditakut-takuti. Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan kampung haji bagi jemaah Indonesia di Mekah. Rencana ini
diketahui telah mendapat lampu hijau dari Kerajaan Arab Saudi. Meski berbagai skema masih dikaji, DPR meminta pemerintah mempersiapkan rencana ini sebaik mungkin agar keberadaan kampung haji bisa meningkatkan layanan penunjang ibadah bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Paling tidak mereka harus segera melakukan koordinasi antar lembaga bagaimana menyiapkan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi, apa yang harus dilaksanakan. Tentu ada komunikasi politik. Arab Saudi juga tidak mungkin mau dirugikan terhadap adanya kampung haji ya, karena mereka juga adanya jamaah kita kan tentu baik itu haji maupun umroh tentu mendapatkan keuntungan. Ada keuntungan oleh negara Arab Saudi dan itu yang harus dipertimbangkan, dikomunikasikan dengan baik oleh lembaga-lembaga terkait kepada Kerajaan Arab Saudi. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Aceh bukan cuma terkenal sebagai kota bersejarah, tapi juga tujuan wisata yang membuat kita mengingat bahwa Indonesia itu luar biasa indah. Betul sekali Dani dan juga pemirsa, di sini dari tradisi yang masih terjaga dan juga budaya yang hangat hingga perkembangan kota yang makin modern, semuanya hadir dalam suasana tenang dan juga damai. Dan saat lagi kami akan ajak pemirsa untuk jalan-jalan menyusuri Aceh, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa, let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Aceh memiliki karakter wisata yang menggabungkan budaya, ketenangan, dan juga keindahan alam. Dari kemegahan Masjid Raya Baitur Rahman sampai kehidupan kopi yang melegenda, di setiap sudut kota menyimpan cerita dan juga makna. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan pesona Aceh dan Sabang pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Aceh, bukan hanya kota bersejarah, tapi destinasi yang bikin kamu bilang, wow, Indonesia sekeren ini. Dari tradisi yang terjaga, hingga wajah kota yang mulai tumbuh dengan modernitas, dari senyum warga sampai budaya hangat, dari kopi yang melegenda sampai laut bening di Sabang.
Inilah Aceh, warisan budaya rasa modern. Di jalan-jalan yang damai di antara angin pagi yang pelan, kamu akan melihat warna-warna kehidupan. Motor pelan, anak sekolah berjalan, pedagang membuka lapak. Semua sederhana, tapi jenuhnya Jakarta terbilas di sini. Di sini, setiap langkah punya cerita, setiap sudut menyimpan makna. Segalanya dimulai dari sini, Masjid Raya Baitur Rahman. Megah, ikonik, kaya nilai dan keindahan. Di sini kamu belajar kalau wisata itu bukan cuma foto, tapi pengalaman. Seperti cara orang Aceh menyapa, tenang, sopan, dan penuh hormat. Seperti azan yang memanggil lembut mengajak untuk hening sejenak, seperti bentuk syukur di masjid, di museum, di titik sejarah, kamu akan melihat semangat yang tidak pernah padam. Kopi wajib. Aceh itu paradise-nya pecinta kopi. Dari Ule Kareng sampai pinggir pantai, ngopi di sini bukan sekadar minum tapi menikmati hidup. Dari warung tradisional sampai coffee shop kekinian, rasanya tetap juara. Next stop, Sabang. Nempel di peta, iya, tapi rasanya kayak private island. Perjalanan ke Sabang itu bukan hanya perjalanan, tapi transisi hati. Dari ribut jadi tenang, dari rush jadi slow, layar laut, burung melintas, angin sepoi-sepoi yang menambah syahdu. Air jernih, karang cantik, kamu tinggal nyebur dunia bawah airnya yang mengajak. Karang, ikan kecil berlari, cahaya menembus jernih, seperti melihat surga versi bawah air. Senyum warga yang hangat, Sabang itu tempat di mana waktu melambat dan kamu bisa tarik nafas lebih dalam. Di sini, waktu bergerak pelan, dunia terasa lebih tenang. Aceh hari ini berbudaya, berkembang, berkesan. Jadi kalau kamu cari destinasi yang punya karakter, banggakan Indonesia dan bikin feed Instagram kamu level up. Jawabannya sederhana, Aceh, autentik, estetik, abadi. Menjelang senja, langit di sini berubah perlahan. Jingga, biru tua, sampai lampu jalan mulai hidup. Kota pelan, ombak pelan, hatimu pelan. Dan kamu sadar begitu banyak hal yang bisa dicintai, tanpa ribut, tanpa tergesa. Perjalanan dari Aceh ke Sabang bukan sekadar liburan, tapi cara untuk merasakan Indonesia lebih dalam. Pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Selasa 11 November 2025. Dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 8 dengan Menteri Agama. Dan juga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan juga Kepala Basarnas. Dan tentunya sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami tvr-parlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Reni Reski dan juga rekan saya. Dan di Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Yuk kita